Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023, terambil dari kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Dan bacaan dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Diikat oleh topik atau tema, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam bahasa Batak Tuba dituliskan, Haporseon mido na palua hoko. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6 adalah pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu pertama sesudah Trinitatis tanggal 11 Juni 2023, dihubungkan dengan topik minggu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haporseon midona palua hoko. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah ini menggambarkan keadaan orang Israel di abad ke-8 sebelum Masehi. Saat itu, keadaan bangsa Israel sangat buruk sekali di bidang sosial, moral, dan spiritual atau agama. Nah, di bidang sosial, orang kuat menindas orang lemah, orang kaya memeras orang miskin, rakyat kecil dilanda berbagai-bagai rasa ketakutan dan kemelaratan, orang miskin selalu menjadi korban. Di bidang moral, para penguasa, terutama penegak hukum, hidup dengan praktik-praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hakim bekerja dengan suap, dengan sisip, dengan sogok, dan menuntut bayaran yang mahal. Komplotan penyamun, pembunuh bayaran, dan penumpah darah yang terorganisir begitu merajalela di mana-mana.
Nah, di bidang spiritual atau agama, apa yang terjadi? Para imam-imam terlibat dengan pemerasan, mengutamakan uang, dan melakukan praktek-praktek ibadah yang palsu. Dapat kita bandingkan pasal 6 ayat 9. Masyarakat Israel terlibat dengan praktek-praktek penyembahan berhala dengan Baal dan penyembahan kepada dewa-dewi. Kesuburan yang mereka percayai dapat memberi hasil yang melimpah. Pada pertanian misalnya, gandum dan anggur memberi hasil yang banyak melimpah. Juga mereka mengharapkan akan mendapatkan keturunan bagi orang-orang mandul. Saudara, semua penyimpangan-penyimpangan ini berakibat buruk pada iman, kepercayaan mereka. Mereka tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai Allah, sebagai Yahweh yang sungguh-sungguh memberkati mereka. Justru sebaliknya, Tuhan mereka sudah bergeser kepada yang lain dalam segala hal. Mereka tidak mau lagi bertanya kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan sekarang membangkitkan Nabi Hosea untuk menyampaikan pesan-pesan dan teguran Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memanggil Nabi Hosea ini? Agak unik dan hampir-hampir tidak masuk akal, Bapak, Ibu. Kenapa? Pengalaman pribadi dan keluarga Nabi Hosea sendirilah dipakai oleh Tuhan menjadi alat peraga untuk menunjukkan kehendak Tuhan bagi orang Israel. Tuhan menyuruh Hosea melakukan tugas yang sangat menyolok dan bahkan menjijikkan, Bapak Ibu, secara moral, secara mental, dan spiritual. Apa yang dilakukan oleh Hosea? Pada pasal 1 ayat 2b, Nabi Hosea disuruh Tuhan mengawini perempuan sundal. Sundal, Bapak Ibu, pelacur. Di sana dituliskan, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Adapun alasannya terdapat pada pasal 1 ayat 2c. Kenapa harus kepada orang sundal? Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itu alasannya. Perkawinan Hosea dengan perempuan sundal atau buru-buru si babi jalang yang bernama Gomer itu menjadi gambaran terhadap kehidupan bangsa Israel sendiri saat itu. Dari perkawinan Hosea dengan perempuan sundal, lacur bernama Gomer, terlihat bahwa bangsa Israel sendiri, orang-orang sundal, bangsa Israel sendirilah buru-buru si babi jalang di hadapan Tuhan. Tetapi meski sebegitu rusaknya kehidupan Israel di hadapan Tuhan, yang digambarkan seperti seorang perempuan sundal atau si babi jalang itu, tetapi Tuhan sendiri tetap mengasihi bangsa Israel. Meski Israel masih terus bersundal, masih babi jalang dengan berhala-berhala, dengan Baal, dengan menyembah dewa-dewa kafir yang dipercayai sebagai pemberi kemakmuran itu, namun Tuhan sendiri tetap masih terus mengasihi mereka dengan setia. Saudara, perkawinan Hosea dengan perempuan sundal bernama Gomer itu melahirkan anak pertama dan diberi nama Jisril. Apa artinya Jisril? Tuhan akan menghukum Israel di lembah yang bernama Jisril kalau tidak mau bertobat. Tetapi apakah bangsa Israel bertobat? Ternyata tidak. Kemudian Gomer melahirkan lagi putra kedua dan diberi nama Lo Ruhama. Lo artinya tidak, Ruhama artinya cinta, tidak lagi dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Saudara, ini menggambarkan bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi bangsa Israel karena mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan kembali. Kemudian lahir lagi anak yang ketiga. Anak ketiga diberi nama Lo Ami. Lo artinya tidak, Ami artinya bangsa. Jadi Lo Ami bukan lagi bangsaku, kata Tuhan. Bangsa Israel bukan lagi umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah anak ketiga dilahirkan oleh Gomer, kemudian Gomer meninggalkan Hosea dan dia kembali kepada kehidupan lamanya sebagai perempuan sundal. Tinggal kemudian di lembah hitam, bersundal lagi dengan laki-laki lain. Kehidupan di lembah hitam ini dilakukan oleh Gomer cukup lama.
Tetapi kemudian, laki-laki yang mengambil Gomer sebagai istri sundalnya itu merasa bosan dan meninggalkan Gomer saat sedang sakit-sakitan, sedang miskin, sedang menderita sekarat. Lalu Gomer menjual dirinya menjadi hamba di rumah seorang kaya. Keadaan Gomer ini sampai kepada Nabi Hosea. Nah, bagaimana sikap Hosea setelah mendengar keadaan dan penderitaan Gomer? Dia merasa jijik dengan Gomer. Dia merasa senang. Keadaan Gomer sekarang sudah menderita. Mantannya itu sudah sekarat. Oh, tidak, Bapak Ibu, tidak. Ternyata tidak. Hosea bertanya kepada Tuhan. Oh Tuhan, keadaan Gomer saat ini begini-begini. Dia terangkan kepada Tuhan. Dia doakan kepada Tuhan. Dia minta, apa keputusan yang harus kulakukan Tuhan terhadap Gomer? Kata Hosea, dia berdoa dengan pergumulan itu. Akhirnya Hosea memutuskan untuk menjemput kembali Gomer. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh keadaan real pengalaman Hosea ini persis seperti kehidupan Gomer lah, kehidupan orang Israel saat itu. Itu gambarannya. Tidak setia kepada Tuhan, sudah berbalik dari Tuhan, manutun lomona. Kalau dalam bahasa Batak disebut manutun lomona. Itu sudah jelek banget, perilakunya sudah rusak banget itu, Bapak Ibu. Manutun lomona. Sudah menjadi seperti perempuan lacur. Sudah sundal dalam bahasa Batak, toba, kasar, si babi calang. Namun meski umatnya menjadi si babi jalang, kasih setia Tuhan tidak berubah kepada umatnya, Bapak Ibu. Saudara, mari kita masuki perikop khotbah kita dari pasal 5 ayat 15, yaitu pasal 5 akhir, yang disatukan menjadi permulaan pasal 6. Nah, di sana ditulis pada ayat 15 itu, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Saudara, apa artinya ini? Menurut buku yang saya baca, buku tafsiran Alkitab, Kitab Hosea, ditulis oleh Dr. A.D. Kuyper, kalimat itu menggambarkan sikap Allah yang mau mundur dari sikapnya untuk tidak menghukum umatnya dan membiarkan umatnya itu di tengah-tengah goncangan politik. Bandingkan dengan pasal 5 ayat 6. Saudara, namun ada batasnya. Yakni sampai kapan Tuhan mundur dari hukumannya? Yakni sampai mereka mau mengaku salah, mau mencari wajah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah gambaran kasih setia Tuhan. Tidak langsung menghukum, mau mundur, mau mengalah dari sikapnya. Kemudian pada ayat 1-3 pasal 6, Hosea sudah mendengar keinginan umat itu untuk mau berbalik kepada Tuhan. Mereka berharap semoga Tuhan menyembuhkan dan membalut kehidupan mereka sehingga mereka mengharap dalam 2 hari mereka akan sembuh. Dan kemudian Hosea meresponi dengan mengajak orang Israel itu agar mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu sangat penting menurut Hosea. Pada ayat 4-6, Hosea selanjutnya mengungkapkan bagaimana sikap Allah saat ini terhadap umat itu. Pada ayat 4a dan b, Allah begitu bergumul, mau melakukan apa kepada mereka? Di sana dituliskan, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Efraim adalah Israel Utara, 10 marga. Yehuda adalah Israel Selatan, 2 marga saja. Pada ayat 4c, Allah melihat pertobatan mereka sangat dangkal. Cepat hilang lenyap, seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang. Sebentar saja datang, tetapi sebentar saja sudah tidak nampak lagi. Itulah kabut dan embun. Saudara, pada ayat 5, Hosea mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan kembali meremukkan mereka. Dalam bahasa Batak Toba lebih kasar lagi dikatakan, membarbar mereka. Dan itu diambil dari bahasa Ibrani, hazab, menghajab. Menghajab itu dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab dan sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, artinya membunuh mereka seperti di masa lalu kalau tidak mau bertobat.
Kemudian pada ayat 6, Hosea memberitahu bahwa Tuhan jauh menyukai kasih setia, menyukai pengenalan. Diulangi lagi, dari ayat 3 sudah disebut ini pengenalan akan Allah. Diulangi pada ayat 6. Daripada sekedar korban sembelihan atau korban bakaran lainnya. Lebih suka Tuhan pertobatan, Bapak Ibu, daripada pilihan, daripada persembahan. Saudara, apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Hosea ini percis sekali seperti seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hapor Xiaomido palua hoko. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertangyangan minggu pertama sesudah Trinitatis tanggal 11 Juni 2023 dihubungkan dengan topik minggu imanmu telah menyelamatkan engkau. Hapor Xiaomido palua hoko. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, mari kita jauhkan segala bentuk persundalan jasmani atau rohani. Saudara, inilah yang dihadapi oleh Hosea saat itu. Sehingga Tuhan menjadikan dirinya sebagai alat peraga, aktor, yang langsung membuktikan kasih Tuhan kepada umat yang sudah menjadi sundal secara rohani di hadapan Tuhan. Terhadap para sundal, para pelacur rohani, atau dalam bahasa Batak tadi, terhadap si babi jalang ini, wah, Tuhan tidak main-main, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu? Dan pada ayat 5 dijawab, aku telah meremukkan mereka. Dalam terjemahan Batak Toba sangat keras. Dibaheni hubarbar nasida. Hubarbar. Kata-kata ini berarti, aku akan merusakmu mangalotak. Kata dalam bahasa Ibrani yang sangat keras, hasap. Hasap. Kata ini juga ada dalam bahasa Indonesia, hazab. Artinya menghajar, dihajar oleh Tuhan, Bapak Ibu, dihajab oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris, I cut you in pieces, sama seperti dalam bahasa Batak, hutal tali maho, in pieces. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi peringatan keras bagi kita saat ini. Jangan-jangan di antara kita ada yang berperilaku sebagai pesundal, pelacur, si babi jalang, terutama dalam hal-hal rohani. Dalam perilaku kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, ini peringatan keras bagi kita sekarang. Saudara, bagaimana persundalan, pelacuran, atau perbuatan si babi jalang dalam hal-hal rohani di hadapan Tuhan itu? Bagaimana? Nah, itulah perilaku-perilaku yang menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, yang menjadikan kepercayaan kepada Tuhan itu mendua. Percaya kepada Tuhan, tetapi juga di kantongnya masih tersimpan kuasa-kuasa gelap menggunakan jimat-jimat, memakai obat-obat dari dukun, masih percaya kepada magic, Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan tetapi masih mau minta-minta berkat, minta-minta pasu-pasu dari roh-roh leluhur, roh nenek moyang sahalani begu. Masih pergi memberi sesajen, ute pangir ke kuburan dari opuk persediaan mereka di Bunda Pasugit sana. Masih mendewakan uangnya, materinya, masih mengandalkan pikirannya, dan tidak mau peduli, abai sekali terhadap Tuhan. Saudara, itulah berbagai-bagai praktik persundalan, pelacuran, si babi jalang dalam hal-hal rohani di hadapan Tuhan saat ini. Saudara, kalau itu ada padamu, maka ucapan Tuhan kepada orang Israel menurut khotbah ini di zaman Hosea yang mengatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu? Dia nama Bahenukutuho. Ini akan ditujukan kepadamu juga yang masih menggunakan alat-alat ataupun benda-benda iblis tadi. Pada waktunya Tuhan akan berkata kepadamu, hubarbar namaho, hutal tali namaho. Kamu akan huhajab, kata Tuhan. Bagi orang-orang yang masih percaya kepada dukun, yang masih menggunakan jimat-jimat, yang masih mengantongi benda-benda magic, yang masih pergi berdukun-dukun. Ngeri toh? Ngeri. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapapun yang termasuk dalam praktik-praktik seperti itu, apa yang harus saudara lakukan? Nah, simak pengajaran yang kedua berikut ini. Pengajaran yang kedua, khotbah ini menyerukan, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah.
Saudara, inilah yang disuruhkan oleh Hosea di awal nats khotbah kita ini. Pada pasal 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, kata Hosea. Saudara, kata Ibrani yang dipakai di sini untuk berbalik adalah sub. Artinya putar balik. 180 derajat, turn back. Kembali kepada kehidupan awal, kepada kehidupan semula. Sebelum melakukan persundalan-persundalan rohani itu. Pertobatan ini mendorong mereka semua agar menghentikan semua praktik-praktik persundalan rohani, ketidaktaatan kepada Tuhan. Jauhkan dirimu dari semua bentuk-bentuk parsi babi jalangon, Bapak Ibu. Persundalan pelacuran rohani sekecil apapun itu. Jangan sampai kemarahan Tuhan Allah itu membuat saudara-saudara pelaku-pelaku praktik-praktik jahat itu menderita. Jangan sampai kemarahan Tuhan Allah menghajar dengan keras, dengan berat Anda semuanya yang masih melakukan persundalan rohani itu. Jangan sampai Tuhan menghajar, membarbar, merontokkan. Saudara-saudara dirontokkan, dihajar oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnismu rontok, tiga-tigamu juga tidak berkembang. Apapun pekerjaan saudara, hancur semuanya. Wah, jangan sampai hajab Tuhan itu menimpa keluargamu, menimpa keuanganmu, hartamu, jabatanmu, kekayaanmu yang sudah kamu miliki, kamu nikmati selama ini. Jangan. Mari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum Tuhan meremukkan, membarbar, menghajab saudara-saudara, cepatlah bertobat. Cepatlah mubah marwah atau selesaikan semuanya itu. Kembali kepada Tuhan. Memang inilah masalahnya. Masalah ini, Bapak Ibu, sering kita tidak percaya kepada firman Tuhan ini. Banyak yang terlibat dengan praktik-praktik ini yang abai terhadap peringatan Tuhan ini. Mereka berpikiran, wah itu kan dahulu. Sekarang orang harus pintar-pintar toh. Iko merebisuk dohita songonuluk marroha songondarapati, kata mereka. Artinya kita harus licik seperti ular dan hikmat seperti merpati, kata mereka. Kan bisa pakai jimat. Kan kita pergi ke dukun itu lewat doa. Kita berdoa kok bersama dukun, kata mereka. Wah, saudara, itu sesat. Iblis berusaha menyesatkanmu. Nah, jalan satu-satunya untuk mendapatkan kelepasan dari hajab Tuhan itu adalah mau bertobat. Itu sebabnya topik minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023 ini menyerukan dengan nyaring kepada kita semua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hapor Xiaomi do palua hoko. Jangan cari lagi keselamatan lain di luar Yesus Kristus. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, khotbah ini juga menyerukan, marilah berusaha sungguh-sungguh, tanda kutip, mengenal Tuhan. Saudara, inilah ajakan dan himbauan Hosea kepada umat Israel. Hal itu dikatakannya pada ayat 32 kali, ditambah lagi pada ayat 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, kata yang dipakai di sini dalam bahasa Ibrani untuk mengenal, yada, artinya memahami, mengerti, mengetahui, merasakan. Jadi pengenalan kepada Tuhan itu di sini bukan hanya sekedar mengetahui ada Tuhan. Tidak hanya sekedar tahu saja, Bapak Ibu, tetapi memiliki hubungan yang mendalam, yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu akan merasakan ada sentuhan, ada jamahan, ada campur tangan Tuhan di dalam dirinya. Pengenalan akan Tuhan ini di sini bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan teologis, pistar, malo di hatani debata, memiliki gelar-gelar akademis di bidang agama, di bidang teologi. Oh, tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Kata yada atau pengetahuan atau pengenalan di sini gambarannya seperti pengenalan suami kepada istri atau sebaliknya istri pada suaminya.
Karena sudah begitu dekat, sudah intim, maka tidak ada lagi yang tersembunyi di antara keduanya toh. Sudah saling mengenal sifat karakter, mengenal ciri-ciri khas di antara keduanya. Tidak ada lagi yang tersembunyi atau disembunyikan. Itu terjadi karena sudah memiliki hubungan yang akrab, yang dekat. Sudah menyatu dalam segala hal, dalam segala waktu, keadaan, kondisi, baik siang ataupun malam, menyatu semuanya kehidupannya. Pengenalan yang seperti itulah yang didorong oleh Hosea bagi umat Israel saat itu. Dan bagi kita di saat ini, saat kita mendengar khotbah ini, marilah kita meningkatkan hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa, tanda kutip, mengenal Tuhan itu, mengetahui konsep-konsep dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Dengan pengenalan yang baik kepada Tuhan itu, inilah yang melahirkan iman kita agar kuat, agar mampu menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup, terutama menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Kita kan memiliki pengharapan yang hidup. Sebagaimana seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hapor siaumido na palua hoko. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Partanyangan minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023. Dari Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Agar semakin banyak orang yang percaya kepada seruan topik minggu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hapor siaumido na paluhoko, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partanyangan minggu pertama sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami menjaga diri kami tidak menjadi seperti orang Israel di zaman Hosea ini, orang-orang yang tidak setia, bahkan menjadi pesundal-pesundal rohani secara rohani. Oh, hindarkan kami, jagalah diri kami Tuhan, kuatkan kami untuk melawan semua itu. Berkati setiap jemaat yang mendengar khotbah ini, supaya mau mengimani seruan topik minggu ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.